Minasan, no Hisashiburi, kembali lagi bersama kami The Toybers. Maaf kita lama gak ngupload konten. Iro juga Kotonano juga Iro Atep. Sekarang kita punya konten baru yang namanya Podcast Toybers. Jadi ini nanti podcastnya tuh seminggu sekali. Topiknya beda-beda setiap minggu. Yang penting ada kaitannya dengan wibu. Karena kita semua wibu di sini. Termasuk kalian yang nonton. Yang penting kita baru slow ya, seperti biasa. Oh iya, saja kita kenapa kok bisa konten kayak gini karena kita semua sekarang baru slow. Happy holiday guys. Happy holiday. Jadi nanti podcastnya tuh 30 menit. Selamat mendengarkan. Oke, openingnya cukup segitu mungkin, Mas. Cukup. Ya. Langsung ini tema episode pertama. Apa ini temanya? Temanya adalah cosplay. Boleh. Cosplay sebagai apa ini? Sebuah hobi. Ini minta tolong dipegangin deh. Oh, boleh. Yo secara garis besar. Secara garis besar ya. Ya. Seluas apa kita bisa ngobrol soal cosplay yo bahas. Oke. Sampai dalam jangka waktu 30 menit. Pertama kita perlu nggak ini? Memperkenalkan diri dulu nggak ini? Ya, supaya monggo. nanti kita tidak kalian bisa ngomong tentang cosplay, kalian siapa? Ya wis. Kami adalah retired cosplayer, kecuali dia. Ya. Kecuali dia juga, dia bukan cosplayer. Dia cuma moderator, jadi nggak apa-apa ya. Nah, dibilang retired juga sebenarnya cuman udah nggak cosplay aja sih. Kalau nanti cosplay itu kan sebenarnya nggak ada yang namanya pensi ya. Hampir semua, aku lihat semua yang ada di dunia kreatif itu, pensi itu hanya mitos. Ya nggak? Oh iya. Saya pernah main trading card game, banyak orang di trading card game itu, aku besok pensi gitu. Tahun depannya, tahun depannya, bulan depannya ada kartu baru yang dia suka, balik lagi main. Cosplay pun menurutku juga gitu. Dia sebenarnya kan hobi yang nggak ada kayak ada expirednya, ya kan? Benar. Dibilang cosplay itu kamu udah tua kok masih cosplay, atau kamu terlalu muda buat cosplay, nggak ada. Karakter cosplay itu kan memainkan sebuah karakter tertentu, dan sebenarnya kan karakter itu kan banyak gitu. Jadi kan ada yang tua, ada yang muda. Jadi ya cosplay itu bisa tidak dibatasin sama umur ya. Betul ya, saya itu dulu mulai cosplay itu tahun 2006. Itu masih SMA ya. Saya tua betul ya. Nah, jangan tertipu dengan muka saya yang baby face ini ya. Yes, baby face. Oke. Jadi terus itu saya aktif itu sampai tahun 2012 kalau nggak 13 ya. Tapi ya itu ya nggak berarti saya cosplaynya sampai level internasional juga, lebih ke event-event lokal karena saya daripada cosplay itu lebih fokus ke MC dulu. Tapi cosplay juga ikut, terus pernah juriin cosplay juga. Saya sering bikin Toys Fair sama beberapa I.O. di Jogja, dan ya transisi dari cosplayer ke juri, terus kadang MC, seperti itulah. Kayak cosplaynya juga bermacam-macam, mau cosplay kain, terus cosplay armor juga pernah. Dan setelah saya 2013 itu nggak sering cosplay itu, saya juga sempat buka toko kostum. Kalau masih bisa dicek sih di Google, di Cosmic Shop, itu Cosmic Shop Jogja itu. Sekarang udah tutup ya karena ya ada satu dan lain hal ya. Oke, berarti repertorinya jelas ya ini, tidak kaleng-kaleng. Terus Mas yang satunya lagi bisa dipersilahkan. Oke. Ya saya dari segi ketuaan yo seangkatan lah. Sama Mas. Kita Tubles, satu kelas sih dulu kita. Sama Kohre ya. Saya biasanya dipanggil Sajo sama anak-anak. Ya. Tadi saya belum perkenalan malahan ya. Lupa. Ya Mas Tubles itu tadi bisa dipanggil Kohre juga ya. Jadi saya pribadi menilai dalam cosplayer gitu ya. Itu saya pribadi menilai ini ada kriteria tertentu buat orang layak disebut cosplayer gitu. Dan saya juga bukan orang yang self-proclaim. Ya. Jadi, saya pribadi, saya diomongin cosplayer, saya masih menganggap diri saya pribadi nggak sampai level situ. Tuh, tapi Mas... Nggak sampai, saya pribadi. Sajo kan masih aktif kan sampai sekarang. Maksudnya kalau misalnya walaupun Mas Sajo tidak menyebut diri Mas Sajo sebagai cosplayer, tapi Mas Sajo kan aktif di grup cosplay
ya aku bisa bilang profesional itu karena dia udah pernah dipanggil kemana-mana kan. Iya. Jadi salah satu cosplay heroes profesional yang Ya. justru dia itu dipanggil demi memenuhi tujuan profesional. Maksudnya kayak dia manggung di mana sebagai hero di situ, seperti kalau misalnya ada pembukaan sebuah kafe mungkin atau ada Comic Con mungkin seperti itu. Kok bagaimana Mas Saco yang harusnya bisa disebut cosplayer itu kok menganggap diri sendiri bukan cosplayer itu gimana itu? Ini lebih ke arah sudut pandang pribadi sih ya. Cuman ya itu tadi, buat orang layak disebut cosplayer itu ada standar tertentu nih lah. Dan saya juga ngerespek ke teman-teman yang mereka mencurahkan waktu perhatian sama uangnya juga sama modal segala macam. Iya. Banyak cosplayer tuh yang benar-benar level keniatannya walaupun hobi, tapi dia fokus di hobi ini ya. Jadi dia juga mencurahkan apa yang dia punya di hobi ini dan ya biasanya orang-orang seperti itu kelihatan dari hasilnya ya. Niat cosplaynya itu bagusnya seperti apa. Taraf profesionalitas lah. Nah, kelihatannya saya pribadi saya masih sesekali cosplay, ya sekali menjalankan, tapi nyebut diri saya sendiri cosplayer, saya masih nggak nyampe level situ. Jadi saya pribadi juga for fun lah, lebih ke for fun juga. Dan saya ngelihat kualitas kostum-kostum saya tak pakai, saya mungkin tak pesenin, entah mungkin juga tak bikin juga, standarnya saya nggak setinggi mereka yang namanya udah nggak setinggi mereka padahal levelnya Mas Saco. Kalau saya lihat-lihat lagi dan punya teman-teman Mas Saco juga termasuk kualitasnya termasuk oke loh. Dan saya yakin itu pasti di atas angka juta kan ya Mas. Saya pribadi poinnya di sini. Mungkin nek kostumnya dibandingkan ya antara punya saya pribadi sama punya mereka yang benar-benar profesional, yang benar-benar track recordnya jelas, menang kompetisi ini segala macam, mungkin sampai ke luar negeri segala macam. Mungkin misalnya diperbandingkan jauh akan kelihatan jauh. Cuman saya pribadi target saya nggak tinggi-tinggi, nggak muluk-muluk. Yang penting saat kostum itu tak pakai, terus entah itu direkam, entah itu difoto, di situ dilihat hasilnya sapi. Nah, saya cukup sebatas itu toh. Pokoknya proper ya. Ketika di depan kamera hasilnya proper, tahu pose yang proper dan bisa memperlihatkan kalau di situ tuh karakternya ada seperti itu ya. Yang setidaknya Mas Saco itu yang dikejar di situ ya. Setidaknya ada tarafnya yang dikejar oleh Mas Saco itu. Dan kalau dari tim yang tak gabungin sekarang, ya paling enggak levelnya proper buat di overkan ke customer buat yang mau nyewa. Paling cuma sebatas itu aja enggak. Jadi ada persewaan juga seperti itu. Jadi enggak terlalu. Maksudnya nyewa itu ya dipanggil sebagai itu tadi ya cosplayer di sebuah kalau kita mengisi event ya. Kalau di tim kita sih nyebutnya heroes for hire. Heroes for hire, bagus ya. Super heroes yang disewa dengan dibayar. Ya paling enggak di mata customer, wah ini udah proper, ini udah bagus karena ya kalau di tim kita sendiri ya quality controlnya juga ada. Jadi nggak semua, maksudnya kostumnya sebelum dia bisa keluar untuk dipertontonkan, maksudnya untuk disewa tadi itu di-offer ke customer itu ada sebuah standarisasi tersendiri dari tim Anda ya. Ya otomatis kan kita di tim kita kan punya katalog. Member kita kan juga lumayan. Mereka masing-masing juga punya kostum, tapi nggak semua kostum yang mereka kan otomatis langsung lolos standar itu kan, quality control kan. Kan di sini kan ada manajemennya juga. Misalnya saya pribadi nih, saya punya kostum superhero apalah segala nanti. Saya misalnya punya yang lagi tanya Aquaman. Saya ngomong ke manajemen, ini saya punya Aquaman seperti ini segala macam. Wah ini proper, ini bagus ini. Oh iya bisa dimasukkan katalog. Nanti kalau penyewa yang butuh di eventnya dia superhero-nya Aquaman, nah itu misalnya udah sesuai bisa, tapi wah ini enggak, ini levelnya cuma badut perempatan ya. yo mau nggak mau yoga ya emang ada sih ya, aku bilang ya aku nggak bilang senganu badut perempatan ya, badut juga ada yang proper ya, tapi kan ada ya kayak mungkin kalau tahu Halloween kostum tahu ya. Halloween kostum kan banyak tuh. Sekarang yang karena cosplay mulai terkenal. Kalau mungkin kalau di luar negeri banyak ya. Saya kan udah pernah keluar negeri juga. Banyak itu Halloween kostum yang dia menjual kostum
cepat pakai gitu ya, nggak cepat pakai sih, maksudnya dia overall size ada tapi dengan detail yang tidak terlalu proper, tapi untuk disebut dia sebagai karakter itu ya udah kelihatan sebagai karakter. Tapi untuk level seperti itu pasti nggak akan tembus ya ke Heroes for Hire tadi itu ya. Nah, karena ada standarisasinya sendiri. Standarisasinya sendiri. Ya. Nah, terus bagaimana pendapatnya tentang cosplay sekarang kan sebenarnya cosplay tambah mudah ya kalau aku lihat ya. Iya. Aksesnya lebih gampang kan? Aksesnya lebih gampang karena ada itu ya, persewaan kostum ya. Dulu zaman kita nggak ada ya. Yeah. Tahun 2000. Kalau kita lihat cosplay sendiri sih udah lama ya, maksudnya kita kan dari tahun 2004 juga udah ada cosplay ya. Nah, tapi kan dari tahun itu sampai kalau persewaan kostum penjamur kayak habis corona ya. Mungkin sebelum corona juga. Akhir-akhir ini toh. Baru-baru kan ini. soalnya kalau aku lihat kan itu setelah corona itu kemarin itu banyak sekali tempat-tempat, maksudnya kayak mall kayak apa yang dia tuh butuh kayak cepat buat revive gitu. Jadi butuh event yang didatengin orang banyak yang bisa mendatangkan orang yang lebih banyak lagi seperti itu. Yeah. Dan aku lihat yang paling cepat bisa masuk ke situ, maksudnya kayak nggak orang dari situ tuh komunitas-komunitas kan, entah komunitas apa, dan entah kenapa komunitas Jepangan termasuk komunitas cosplay gitu mereka cepat tanggap dan dihubungi bisa. Jadi kan sering banget ya kali ini hampir tiap minggu ada event cosplay di Jogja. Sebentar, ada adzan ya kita. Break adzan. Ya boleh. Menghormati, menghargai. Oke. Kayak Bayu mau di show. Ayo. Bisa. We play raw. Nah, tas kami mau sih. Tapi yang mlebu tuh ya. Suara Dani mlebu nang ngene iki gitu. Yo lah. Ya kenapa tak aku kan tak nanya iki kalau lebih. Iya. Suaramu jelas lebih apapun yang kamu ngomong ke saya aku juga. Suara Dani. Suara Dani mlebu. Nek nggo iki lebu tapi engko sedikit nek ada yang ngomong sih ketutup. Iya. Mau siroi takara. Nah, iya. Siri pointer kan ning kene ta. Nangkori Cikangwa. Jukyu. 19. Banget ya. Iya. Mumpung ajan tak mengambil sesuatu dulu. Iya. Kotek kok. Oke. Ya oke. Penak kewe. Selamat datang kembali, Mas Tugas. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Adan, ada breaknya. Iya. Oke, sampai mana kita tadi? Itu ya. Itu persewaan cosplay mulai menjamur gara-gara event setelah corona ya. Nah,
kan tapi itu ya persewaan cosplay saya lihat jadi semua orang bisa mengakses cosplay dengan Yo. mudah, bahkan orang-orang yang dia belum ada niat pun dia bisa langsung berkecimpung via apa namanya persewaan cosplay tersebut. Tapi itu kan ada plus minusnya ya. Berarti antara perbedaan antara cosplay di zaman dulu sama cosplay di zaman sekarang. Sama di zaman sekarang kan efeknya ada yang persewaan itu tadi gitu. Nah, monggo Mas Ahili dulu. Aku tak nyimpen jawabannya habis ini. Monggo. Kalau Seperti Mas apa? Ahili kan tadi itu ya apa Di sini saya sudut pandangnya sebagai pengamat ya berarti. pengamat. Sebagai pengamat. Kan Karena teman-teman saya sering juga kebetulan banget ke event-event Jepang, Ya. juga termasuk mengamati perkembangan event-event Jepang itu tersendiri. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Seno gimana? Jadi saya emang bukan pelaku tapi teman-teman saya banyak banget yang ikutan cosplay, cewek, cowok, semuanya banyak banget yang ikutan cosplay dan sebagian besar teman saya tadi itu mulainya juga itu tadi dari kostum cosplay sewa. Karena sekarang banyak banget ya cosplay sewa bahkan di daerah DIY aja. Udah banyak banget jadi nggak perlu kirim-kirim pakai paket, cukup kirim-kirim pakai gosen aja bisa. Tambah gampang banget kan aksesnya sekarang. Yo. Jadi anak usia sekolah pun SMP bahkan sekarang di event-event itu udah banyak pakai kostum cosplay yang sewaan gitu. Aku juga kaget sih pertama kali Ya, lihat. bocil-bocil saya udah cosplay ya toh. Ya, Cah cilik-cilik itu loh. bahkan Cah-cah TK SD. ya TK SD pun udah ada yang cosplay, kadang-kadang ditemenin sama Orang orang tuanya. tuanya. Itu biasanya di Ada event-event loh, sekarang yang banyak. Aku kemarin lihat ya, ada loh yang di drop di event. Jadi dia, tapi kayaknya bukan SD ya, mungkin SMP. Orang tuanya datang bawa anaknya ngedrop di event, terus nanti pulang dijemput. Nah, itu juga mungkin ada. Dulu nggak ada loh. Dulu Oh. dia datang sendiri, pulang sendiri. Kecuali orang tuanya juga ada ketertarikan di Ya. event tersebut ya. Dia makanya datang bawa anaknya gitu. Tapi selain itu ya teman-teman yang di komunitas ya datang sendiri, terus itu apa namanya pulang sendiri. Nah, sekarang ada Gojek mending dulu ngepit. Oh iya benar. Tapi sehat. Sehat. Jadi ya fenomena kostum cosplay sewa ini sangat game changing kalau menurut saya di komunitas perwibuan, terutama di kota-kota besar ya, di kota-kota besar di Pulau Jawa. Jadi sekarang semua hampir dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat Pulau Jawa, event Jepangan itu meledak, laris banget gara-gara itu. Karena juga jadi sarana cari cuan bagi penyelenggaranya. Bagi IO-nya atau mungkin bagi tempatnya yang menyelenggarakan. Jadi berkat itu juga perekonomian juga jadi ikut muter ya dari skala menengah. Cuan yang dimaksud di sini juga nggak berarti eventnya harus sukses loh ya. Maksudnya sebatas di situ pernah menyelenggarakan event yang ada itu ada cosplaynya kayak gitu. Terus itu jadi kayak Jepangan friendly gitu. Terus Ya. nanti untuk next event atau acara berikutnya itu biasanya lebih banyak yang datang ke situ. Terus juga kan kemarin aku misalnya ke acara A, terus habis itu besoknya aku, kemarin acara A seru loh, yuk sama ngundang temen ke acara A, jadi tambah banyak kayak gitu. Otomatis kalau misalnya bagi penyelenggara event, misalnya saya sini contohkan mall ya otomatis kan banyak yang ke mall. Yes. Kan, dan disitu kan ya ekonominya beda-beda kan, tapi kan semakin banyak yang datang berarti kemungkinan untuk mereka membeli barang-barang di mall situ kan semakin tinggi seperti itu. Jadi ya membawa dampak positif sih sebenarnya. Ya. Walaupun aku kalau dari komunitas sendiri itu dengan gampangnya akses ke kostum-kostum tersebut tadi juga nggak hanya dampak positif yang terjadi seperti itu. Mungkin Mas Aco ada itu pendapatnya tentang ini tadi. Ya, antara perbedaan generasi sebelumnya, generasi zamannya lawas, zamannya dhewe kok. Ya. Ya toh, dengan zaman yang generasi sekarang. Ya itu dari sisi positifnya sekarang aksesnya kan banyak. Mudah. Aksesnya gampang, mudah. Mudah. Gitu. Bahkan anak-anak kecil tuh yo aksesnya Bisa akses, bisa. Nek dulu kan susah. Angel lah segala macam mau maker juga jumlah sidik mentok malah nggak ada kan. Malah kan mentok-mentok kan Maker bikin dewe. maker Awal-awalnya yang kan profesional dulu mulai itu mereka susah. Maksudnya mereka pun kalau ada aksesnya ke maker itu nggak semudah sekarang karena sekarang kan ada sosial media ya. Iya. Dimana ketika kamu mempunyai kemampuan untuk membuat suatu baju cosplay ataupun armor cosplay, kamu bisa memamerkan kemampuanmu itu di sosial media dan kamu akan mendapatkan customer. Iya. Sedangkan dulu
Masa kamu mau memamerkan itu ke Friendster? Friendster aja kalian tahu ndak? Nah, effortnya itu udah beda antara beda. dulu dan sekarang dulu. Oke. Dan sebenarnya di logika itu begini. Dengan dulu di antara effortnya susah, berat segala macam kita kan bisa nek zaman biyen ini nek standar TJ koyo ngono iki wajar lah. Ya. Zaman biyen ini standar mung koyo ngono iki wis lumrah lah. Harusnya kan dengan semakin berjalannya waktu, aksesnya semakin enak, semakin gampang, kan harusnya standarnya kan juga harusnya ngikut. Nek menurut saya pribadi loh ya. Iya. Gitu. Saya tambah gampang kok. Ya dulu Akses tambah akeh kok. nyari wig aja susah banget ya dulu Iya. ya. Harus nge-styling sendiri, nge-pilok sendiri. Pilok kalau belum ada kayak Tapi nek dari kacamata saya pribadi, saya ndelok cosplayer ada zaman biyen, karo zaman saiki, ya malah sekarang, ya ini ironi ya sebenarnya ya. Sekarang dengan aksesnya semakin gampang, kuwi malah mental orang-orangnya tuh ya gampang juga gitu. Oh iya Ya iya. itu tadi standarnya yang turun itu tadi. Komunitas ya. Ya kita belak-belakan aja ngomong lah segala macam. Nek saya pribadi ngomongnya, saya dengan level saya seperti ini masih urung tekan buat nyebut diri cosplayer. Makanya bahkan ketika Iya. Mas Saco tadi itu yang jelas-jelas udah sering disewa sebagai profesional cosplayer dengan timnya ya di event-event tertentu, event-event pembukaan, bahkan event-event gede seperti Comic-Con seperti itu aja tidak menganggap dirinya pantas. Di sini pantas ya untuk mendapatkan title sebagai cosplayer. Iya. Sementara saya pribadi kita juga ngelihat di luaran sana, sosmed-sosmedan segala macam. Ono lah, kowe mesti nemu barang, ya toh? Orang segala macam dia cuma berfoto pakaiannya biasa, cuma pakai wig, ya toh? Meng koyo ngono nyebut cosplayer, saya ini cosplayer ini segala macam gitu. Yuk kita gini aja. Dikatakan benar juga tidak salah. Aku paham normal lah. Tahu tempat, tahu waktu buat berkomentar segala macam ya. Nek di ranah publik saya berusaha respect lah dengan hal kayak ngono lah. Saya ndelok nang ngono segala macam, saya cosplayer. Makeup yo gak makeupan, yo to klambine yo biasa, mung nanggo wig segala macam. Saya ngeliat itu di sosmed yo saya dengan orang yang paham norma tak nengke wae. Nek saya nggak bisa ngomong baik, tak nengke wae. Lebih baik diam ya daripada kita membuat komentar yang negatif seperti itu. Tapi nek pandangan pribadi saya ndelok ngono yang saya omongkan di kepala saya sendiri picek matamu. Lah yo gak kan segala macam kan koyo ngono ya. Padahal harusnya dengan akses yang lebih gampang, dhek nek mau luwih niat sithik, yo iso kan kudune. Iso lho. Ya bisa. Ya bisa sih kalau mau lah ya. Kalau dia maksudnya aku nggak perlu nyontoin sampai dia repot-repot pesen kayak wig atau apa ke Cina ya, karena udah banyak yang impor ke sini juga. Iya gampang, aksesnya apalagi gampang. Kalau cosplaymu itu karakter yang mainstream. Nah, ya nggak? Karena pasti kostumnya mudah disewa. Sedang komat sebentar. Suara adiknya cukup merdu ya. Suara adzan disertai dengan kipas angin. Enggak bocor-bocor banget. Ada itu enhancement hilang semua tinggal suara. Kalau saya ada cicik kalau gini ibu diisi apa? Diisi adzan liyane. Kurano koterun desu ka? Yuk. Sampai mana tadi? Sampai itu ya dengan akses yang lebih gampang, karakter mainstream otomatis lebih mudah ditemukan kostumnya untuk disewa maupun maker yang untuk membuatnya. Gini maksud kayak misalnya ya, kalau misalnya kamu mau cosplay karakter yang nggak mainstream, kamu udah susah menemukan itu kostumnya di persewaan. Terus misalnya kamu mau pergi ke maker untuk membuatnya pun, maker itu biasanya nggak punya template untuk karakter itu. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama karena dia harus research, dia harus yang dilakukan maker lah untuk
membuat suatu template baru buat karakter tersebut. Sedangkan ketika kamu melakukan mengcosplaykan karakter yang mainstream, misalnya walaupun itu berarmor seperti Kamen Rider kayak gitu, tapi Kamen Rider-nya mainstream ya. Biasanya maker-maker terkenal itu udah punya template-nya, yang dia tinggal menjiplak template itu ke suatu bidang yang dia akan gunakan untuk armor, dalam ini mungkin busa hati seperti itu ya. Terus dia tinggal mengubah ukurannya di busa hati tersebut, tergantung ukuran sang pemesan seperti itu. Jadi ya itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar seperti itu. Nah, jadi itu tadi semakin mainstream karakternya seharusnya semakin mudah untuk mendapatkan standar yang lebih tinggi. Equipment yang proper, standar yang cukup lah, lebih tinggi seperti yang Mas Sajo tadi ucapkan seperti itu. Nah, terus ada solusinya nggak kayak gitu, misalnya Mas Sajo? Yo, jangan terlalu gampang lah, jangan terlalu apa yang lagi ngetren, bahasa ini cuma sebatas itu. Wow, kita ngerasa lah. Era dimana orang zaman biyen kan bahasanya kan otaku tuh ya. Ya toh. Kita ngerasa dimana saat title itu tuh biyen iki ngisini. Biyen iki kita tuh ndelik-ndelik ya enggak? Jadi kalau sekarang image-nya tuh masih culun. Dulu otaku. Kalau kalian tahu itu kalau juga sekarang kan perkembangannya ya. Sekarang kan dengan semakin mainstream kan orang-orang kan bangga istilahnya. Karena ngangkatku image-nya. Ya, karena memang sekarang ada prestasinya ya, aku bilang kayak gitu. Karena dulu semakin kan mengglobal, semakin mendunia segala macam, sekarang image-nya terlihat rodok keren, rodok angkat segala. Iya loh, sekarang kamu kan menang ke Jepang kayak gitu, ketemu sama seiyu-seiyu terkenal juga loh yang ngasih hadiahnya. Para cosplayer yang udah tembus itu tadi. Jadi ya ada prestasinya seperti itu. Jadi kan ya mungkin sayang ya kalau misalnya cuman dianggap remeh seperti itu. Iya. Dan seni cosplay kan ya ini yang mau saya garis bawahi juga gitu. Seni cosplay kan kita kan memerankan sesuatu gitu. Memerankan suatu karakter gitu. Berarti kan sebenarnya poin dasarnya kan di situ. Yeah. Mirip dengan karakter itu. Mirip dengan sebisa mungkin. Sebisa mungkin mirip dengan karakter itu gitu loh. Jadi ini yang itu juga poin-poin kita milih karakter juga atau otomatis toh. Iya. Wah, aku pengen karakter ini tahu dengan modal fisik yang tak punya itu iso gak sih? Iki segala macam. Nek pikiranmu kamu wis profesional ya toh. Kamu nggak akan memilih karakter ya iki sudut pandangku pribadi. Kamu yang pada nonton nggak harus setuju, nggak masalah loh. Kita berbeda pendapat boleh. Istilahnya, nek saya pribadi, nek wis pikiran profesional, dia milih karakter itu bukan yang dia senang, tapi yang sekiranya cocok. Nek kamu menemukan aku seneng iki dan aku cocok, yuk sip, ya toh, 2 in 1, ya toh. Tapi nek misalnya wis profesional, dia ada semua banyak karakter, kamu pengen ganti kostum, ganti segala macam, ya kamu pasti akan yang paling utamanya kamu cocok dulu. Ya toh? Yeah. Makanya kan kayak gitu kan yo pasti nerima respon. Sama yang dari luar itu. Yes. Ya toh? Kamu cosplayer, kamu bikin kostum apa, kamu foto, kamu keluarin nang sosial media, pasti kan ono komentar. Nah, saya harap orang-orang itu tuh ya sembodo loh. Dengan pilihan mereka. Dengan pilihan mereka dan dengan respon yang akan mereka terima tuh saya harap mereka sembodo juga. Bertanggung jawab dengan itu ya kamu hasil yang kamu kayak gitu nggak bisa nuntut. Iya. Oh, saya cosplayer, saya pengen ini, saya upload di Facebook saya, Facebooknya di setting publik ya loh. Yeah. Orang-orang bisa ngelihat. Habis itu orang ngelihatnya kurang elek segala macam. Oke lah. Nek kita pengen in a world of better place lah bahasanya ya. Ya kita kan ya kudune njogo omongan. Tapi kan nggak bisa ngontrol semua netizen buat kayak gitu. Kita kan nggak bisa nuntut ya toh. Yes. Nanti nek kowe wis memutuskan cosplay suatu karakter, ono miss apa segala macam dan di komen, ya saya harap kowe terima. Ya, terima. Jangan wah itu tuh nggak baik ngomong kayak gitu nggak baik. Cuman kan nggak orang-orang itu kan nggak bisa dikontrol. Ada sebab, ada akibat. Nah, gitu ya. Ya gue. Jadi kalau kamu mengupload sesuatu yang tidak sesuai standar orang, maksudnya di sini ya standar orang berbeda-beda ya. Nah, kita pasti ada 1-2 yang dia itu ya perfeksionis dengan lidah yang. Iya. Nah kita mau fair-fairan yo. Fair-fairan.
murni for fun dirimu sendiri buat kebahagiaan pribadimu sendiri. Gue cosplay apa segala macam ini nang kamarmu dhewe apa foto-fotonya mau simpen nang galerimu sendiri gak masalah. Gak mau sebar nang sosmed atau mungkin di privat ya. Nah, di privat terus yang lihat cuma teman-temannya seperti itu. Tapi nek wis kamu memutuskan untuk dilempar ke publik. Dan publik ngerespon, yuk apapun responnya harus siap. Responnya seperti itu ya. Okay. Harus siap, gitu loh. Jadi ya sebenarnya tidak mendiskreditkan siapapun kalau kamu boleh cosplay apa aja, tapi ketika cosplaymu itu sudah menjadi konsumsi publik, kamu harus siap dengan apapun respon publik kepada cosplaymu seperti itu ya. Kamu boleh menjalankan hobimu, tapi di sisi lain kamu juga harus memindahkan sudut pandang ke orang lain juga. Kamu berhak menjalankan hobimu, tapi orang lain juga berhak menikmati sosial media mereka, ya toh? Ya toh? Ya. Nek pas mereka nyekrol dan kebetulan cosplaymu terlihat dan menurut mereka, wah ini merusak keindahan, jancuk segala macam, yo piye yo. Yo siap-siap do nek kayak ngono lho. Fair-fairan aja, yo enggak? Oke, ya. Fair-fairan aja. Very fair. Makanya itu tadi. Nah, sebisa mungkin nek cosplay yo cocok dengan awakmu lho. Karena yang namanya cosplay segala macam yo gelem ra gelem fisik, didelok fisik ngono lho. Ichio natoku gaiku. Ya toh? Kesana kan kita tahu sendiri banyak yang ngomong fisik lah. Komentar-komentar netizen banyak yang ngomongin fisik, ya toh? Ya. Nang kelas nang opo segala macam. Wah, ini mukanya maaf, yo. Burik apa segala macam. Dulu saya juga pernah itu fisik saya kan nggak terlalu bagus misalnya dulu. Sekarang pun tidak bagus. Fair-fairan aja. Tapi ketika saya melihat misalnya fisik saya dulu kan rada krempeng segala macam. Jadi kalau misalnya cosplay karakter A, karakter B mungkin fisiknya tidak terlalu madaya. Dulu saya memilih untuk cosplay armor seperti itu. Misalnya Kamen Rider. Di situ kan setidaknya saya berpikir untuk setidaknya walaupun saya ikut cosplay dan terlihat di kamera itu saya tidak terlihat lebih bagus seperti itu. Jadi di situ kan itu kan semacam effort ya setidaknya. Walaupun itu effort kecil tapi setidaknya udah nggak bikin teman-temanmu atau siapapun yang melihat kamu di situ itu time up bos. Time up waktunya sudah habis. Mau nggak mau close sampai sini. Oh gitu. 30 menit. Podcast kita seperti itu ya. Oke. Ya. Jadi kan ini sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas ya. Mas ini dari tadi juga belum ngomong banyak ini Mas Hensen nih. Terus nah ya gimana nih berarti kita mau lanjut besok kan? Ciri khas podcastnya terlebih seperti ini. Kita waktu 30 menit. Saya sebentar tak ngangkat telepon. Oh boleh. Halo. Waalaikumsalam. Gimana? Yang lain dikawal itu. Nanti merawat semuanya bukan lagi. Ya udah pada jadi Sakaijin, maaf ya panggilan kerjaan walaupun jam segini ya toh. Pokoknya tiap podcast, tiap tema kita nyediakan waktu 30 menit. Rampung 30 menit rampung. Oke. Selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang tertarik buat lanjutan, bisa komen mungkin ya. Nanti kita bisa mungkin minggu depan akan kita lanjutkan. Tema yang sama mungkin bisa muncul di episode selanjutnya. Atau mungkin episode bisa jadi berikutnya ya. Ibarat kata kita kan tadi episode pertama kan temanya cosplay. Ya toh? Dan ini kan udah rampung. Ya. Monggo nek misalnya pengen dilanjutkan dari pembicaraan terakhir saja mau dilanjutkan yo bisa request nanti episode kedua temanya cosplay part 2. Oke. Monggo atau mau yang lain ya monggo apa interaktif wae di komen. Nanti yang kira-kira komen menarik kita bisa bahas, selama itu kita tahu temanya kita bisa bahas lah ya. Ya atau mungkin teman-teman juga mau request tema yang tertentu akan dibahas, mungkin nanti bisa ditulis di komen. Oke, Pak Moderator silakan. Ya, komen intinya kita temanya podcast Toybers itu raw. Ya, nggak ada kat-katan, nggak ada tidak ditan, 30 menit apa yang ada di situ 30 menit ya wis kaya ngono, mau adan mandek segala macam ya wis terima wae isine kaya ngono. Iki mau ditelepon segala macam mau ngangkat telepon ya wis terima wae pokoknya isine kaya ngono. Ya ini ciri khas ya, kita kan untuk bersaing dengan dunia perpodcast kan harus punya pengaruh sendiri ya toh. Ini kita udah 30 menit ini. Ya wes. Monggo Mas Ahili ditutup dulu untuk closing sedikit, jadi sedikit rangkuman sumari dari apa yang udah kita omongin selama 30 menit tadi. Jadi terlepas ya dari apa yang udah kita bahas, cosplay itu tetaplah hobi yang sekarang baru banyak peminatnya.
Dan karena semakin banyak peminatnya, otomatis akan semakin banyak sebarannya. Jadi tidak semua orang bisa Iya. memiliki arah dan pandangan yang sama ya terhadap hobi tersebut, hobi cosplay ini tadi. Jadi yang barusan kita obrolin itu tadi mungkin bisa jadi salah satu point of view yang teman-teman bisa ambil poin-poin yang teman-teman anggap positif Iya. untuk lebih mengembangkan diri sebagai cosplayer maupun sebagai individu. Dan itu nggak cuma teman-teman aja, tapi juga buat kita sendiri. Iya. Nah, anjuran dari kita juga apapun yang diomongkan di sini diterima dengan pemikiran terbuka, dengan hal yang positif, ya, dicerna sendiri lah, diambil positifnya, kesan-kesannya segala macam apa. Kita kan di sini kan namanya juga orang ya, ngotak-ngotak kayak unek-unek kan ya, kadang kan tanpa filter ya. Ya. Monggo. Oke, Sip. podcast Toyobers episode 1 cukup sekian. See you on our next podcast. Bye. Bye-bye.